Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alian Musrina dengan ujung 006 dari kelas L2. Oke, di sini saya akan membuat video tentang data sistem informasi geografis dan sumbernya. Nah, sebelum ke pengolahan data ataupun cara membuat akun data sistem informasi geografis, sebelumnya kita mengerti apa itu sistem informasi geografis ataupun SIG. Dapat kita ketahui, sebuah SIG ini merupakan sebuah sistem yang dapat didesain untuk menangkap, menyimpan, maupun memanipulasi seluruh jenis dari geografis. Nah, seiring perkembangan teknologi informasi yang besar dan terus berkembang, ini juga dapat menciptakan sejumlah energi dengan ilmu-ilmu lain sehingga menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Misalnya saja dalam mengembangkan sistem informasi geografis SIG. Nah, setelah itu adapun di bagian data spasial dari kegiatan SIG, yang dimana data spasial ini merupakan suatu data yang berorientasi sebagai geografis yang dapat mendukung oleh beberapa titik-titik koordinat yang terdapat pada SIG. Seperti data penyimpanan itu ada dua, yang mana ada data vektor maupun data raster. Nah, setelah itu sumber data yang diperoleh dari data spasial itu terbagi menjadi dua, yakni data spasial primer maupun data spasial sekunder. Nah, setelah itu juga kita ke pengolahan data bagaimana apa saja data sistem informasi geografis yang berada di sumbernya. Oke, yang pertama kita ke Google Chrome, terus kita pilih yang namanya Copernicus Browser. Nah, ini merupakan tampilan dari Copernicus Open Hub. Nah, yang biasanya di ekspor data itu terdapat Sentinel data. Nah, Sentinel data ini ada yang namanya Sentinel 1, Sentinel 2, dan Sentinel 3. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang perbedaan dari Sentinel 1 dan Sentinel 2 dan Sentinel 3 itu apa. Nah, Sentinel yang pertama ini merupakan jenis sensor, radar, aparatur sintesis SAR, yang dimana fungsi utamanya itu mengamati permukaan bumi dalam segala kondisi cuaca, seperti siang dan malam, dan sangat berguna untuk memantau perubahan tanah maupun es yang berada di suatu permukaan bumi. Nah, resolusi yang dipakai itu bervariasi, dia tergantung dengan pada mode akuisisi, hingga 5M. Nah, setelah itu di Sentinel 2 ini kebanyakan kalau lagi pengolahan data atau mendownload data itu menggunakan Sentinel 2. Nah, dikarenakan dia menghasilkan citra optik resolusi tinggi dengan 13 band spektral yang sangat berguna untuk memantau vegetasi, tutupan lahan, dan kualitas air. Biasanya resolusi yang dipakai dari spesial ini 100M, 200M, dan 60M. Nah, setelah itu ada yang namanya Sentinel 3. Nah, Sentinel 3 ini terdapat jenis sensor-sensornya. Yang pertama itu dapat mengukur warna laut dan daratan, dan yang kedua itu mengukur suhu permukaan laut dan daratan. Dan fungsi utama dalam Sentinel 3 ini adalah mengamati laut dan daratan secara global yang sangat berguna untuk memantau suhu permukaan laut, warna laut, dan tutupan awan. Nah, kalau yang ini saya belum terlalu paham tentang Sentinel 5P karena belum secara detail itu tahu. Nah, setelah itu kita ke bagian Sentinel 2, terus ini klik aja kalau mau download datanya. Nah, kan ini udah masuk ke bagian Sentinel 2. Nah, terus itu kan kalau ingin memasukkan login, itu pertama itu login dulu ke Copernicus. Nah, kalau udah ada email sama password udah diregistrasi, itu bakal langsung muncul kayak gini. Tapi kalau belum registrasi, dia bakal muncul seperti ini. Nah, di sini kita buat nama, last name, email yang disimpan, terus kita harus ingat password yang dari Copernicus ini, karena ini sering kali dipakai waktu pengolahan data. Setelah itu kan di bagian ini merupakan tampilan dari Copernicus Browser atau Copernicus Open Hub yang kita pilih yang adalah Sentinel 2. Ini merupakan tampilan dari datanya. Nah, kalau itu di bagian search, ini merupakan dari hasil Sentinel sebelumnya yang saya jelaskan tadi. Nah, biasanya Sentinel yang dipakai itu ada Sentinel 2, terus itu ke filters. Seperti saya jelaskan pada satelit platform ini, dia ada namanya S2A, S2B, dan S2C. Nah, di bagian ini menunjukkan platform data dari Sentinel 2 yang tersedia, ataupun data yang berasal dari satelit S2A, S2B, ataupun S2C. Nah, terus yang di bagian relative orbit number, itu merupakan suatu tempat nomor orbit relatif satelit Sentinel 2. Nah, dan orbit ini juga mengacu pada jalur satelit mengelilingi bumi dengan nomor orbit dengan membantu mengidentifikasi wilayah yang diamati dalam satelit. Nah, setelah itu pada bagian bawah ini ada namanya team range. Nah, team range ini merupakan tanggal yang akan kita peroleh. Nah, yang dimana misalkan kita mau membuat di tanggal itu pada tahun 2025 bulan 1 tanggal 14. Nah, terus kita mau lihat nih perkembangan dari tutupan awan pada tahun 2024 bulan 2 tanggal 14. Nah, terus kita pilih yang namanya search. Nah, sebelum itu sebenarnya kita tuh pilih yang namanya bagian ini sebelum ini, bentar.
Nah, ini kita tuh sebenarnya harus pilih dulu mau L1, apa L2A. Nah, terus tutupan awannya itu juga dikurangin biar kita tuh waktu pengolahan data itu lebih mempermudah. Terus kita pilih search. Nah, ini merupakan hasil dari Sentinel-2 yang kita download di Copernicus. Contohnya itu seperti begini nih. Tuh. Terus kita lihat di sini juga bisa bahwa tuh tutupan lahannya itu hingga 16, berapa tuh. Nah, ini data yang nanti kita pakai misalkan mau ke ngolah data dari sini ke ArcGIS. Nah, mungkin kalau Copernicus dia itu cukup sampai di sini. Tapi kalau mau download juga ada yang terletak di sini yang namanya download produk. Nah, kayak gini tuh. Berarti ini butuh data. Kalau dia tidak menggunakan data, mungkin tidak bisa untuk mendownload hasil dari tutupan awan yang ini. Terus ada yang kedua yang namanya USGS. Nah, terus USGS ini kita pilih yang namanya USGS Gaussian for Oceanic World. Dia tampilannya kayak gini kalau USGS. Bentar, kita ke Earth Explorer. Tampilan USGS ini bakal seperti ini. Kita bisa cari mau wilayah apa aja tuh ada di sini. Tapi sebelum itu, kita juga harus melihat tuh, kan ada yang namanya Petro. Nah, Petro ini melihat dari titik seperti ini. Petro wilayah Indonesia. Kita tuh harus melihat dulu pet and draw wilayah yang dikaji, misalkan itu Kalimantan, Sulawesi, itu harus melihat dari pet and draw-nya tuh. Juga bakal bentuknya kayak gini. Misalkan nih, pet and draw-nya itu P and draw-nya itu P-nya tuh 19, 119. Tapi sebelum itu kita login dulu, sebelum kita masukkan pet and draw-nya. Ini saya menggunakan akun teman saya karena saya lupa kata sandi yang saya gunakan kemarin. Nah, setelah itu kita ke namanya USGS. Terus di sini kita pilih namanya pet and draw. Misalkan di pet and draw-nya 109. Terus di row-nya kita lihat di pet and draw yang ini. Kita lihat 109 ke 61. Ke 61. Nah, di sini ada juga tanggal yang namanya search from. Nah, search from ini kita buat tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa. Setelah itu di bagian ini telah kita buat, terus ke bagian yang namanya hot cover. Terus kita ke cloud cover. Di sini kita bisa mengatur nih cloud coverage atau tutupan awannya. Tapi kalau lebih baik tutupan awannya itu sekitar 20 karena biar datanya itu lebih maksimal. Terus ke dataset. Kalau udah. Nah, terus sudah ke dataset itu kita pilih namanya Landsat. Nah, fungsi dari Landsat ini Nah, fungsi dari Landsat itu sendiri sebagai tempat konsentrasi satelit yang dirancang untuk mengumpulkan cita permukaan bumi secara berulang dan konsisten. Seperti pada Landsat Collection 2 level 3, ini merupakan tempat produk ini mencakup data yang telah diproses dan dianalisis untuk menghasilkan informasi tematik seperti tutupan lahan dan suhu permukaan. Sedangkan Landsat C2US Analysis Ready Data ARD itu merupakan data siap untuk digunakan dalam analisis dalam pemodelan dengan koreksi geometris dan sumber atmosfer yang telah diterapkan. Sedangkan Landsat Collection 2 level 2 ini mencakup dari data koreksi atmosfer dan permukaan serta informasi tentang suhu permukaan dan albedo. Nah, sedangkan Landsat Collection 2 level 1 ini merupakan data mentah yang belum diproses namun tetap berguna untuk beberapa aplikasi. Sedangkan Landsat C2 atmosferik ini merupakan auxiliary data dengan tambahan terkait atmosfer yang digunakan untuk koreksi data langsat. Nah, biasanya ada pengolahan data, biasanya itu menggunakan Landsat Collection 2 level 2. Terus di bagian ini tuh bakal ada namanya Landsat 89 Only Freeze C2L2. Biasanya memakai dengan bagian ini. Nah, setelah dipilih kita ke bagian result. Tunggu hasilnya. Nah, maka hasil yang diperoleh dari USGS maka akan muncul seperti ini. Contohnya pada bagian ini dia terletak di sini. Nah, bisa dilihat. Nah, ini merupakan gambar contoh yang kita peroleh. Dan adapun penjelasan dari data collection indefinite L2-nya, terus ada collection number-nya, ada WS row pet and row-nya, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja dari pengolahan data dalam aplikasi-aplikasi dalam S3. Kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil tadi merupakan bahwasannya USGS maupun Copernicus merupakan satu kesatuan yang tidak bisa
kita pisahkan. Dikarenakan dalam dua ini juga terdapat suatu keunggulannya masing-masing, di mana Copernicus itu adalah program observasi bumi Uni Eropa yang menyediakan data dan informasi secara grafis dan terbuka. Dan data ini juga dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk pemantauan lingkungan, perubahan iklim, pertanian, kehutanan, dan bencana alam apapun yang berada di suatu wilayah itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.